Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anakku kelas 2 SMK YPM 1. Semoga pada kesempatan ini, di pagi ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah nikmat yaitu shihah wal afiyah sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Anak-anakku kelas 2 SMK YPM 1, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah muamalah, meliputi beberapa transaksi, tapi sekilas pengertian muamalah dalam Islam itu seperti apa, dan juga masalah asas-asas muamalah dalam Islam. Jadi muamalah itu secara bahasa yaitu merupakan bentuk jamak dari muamalatun, artinya bergaul. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara istilah atau secara pandangan ulama fikih, muamalah itu adalah pergaulan antar manusia atau pergaulan antara satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan hal ini meliputi beberapa transaksi, baik dengan cara jual beli atau bai', atau dengan cara ijarah sewa menyewa, rahan dengan cara penggadaian, qardu utang piutang dan yang lainnya. Itu sekilas pengertian muamalah. Selanjutnya masalah asas-asas muamalah dalam Islam. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, dalam Islam itu muamalah harus suka sama-sama suka antara dua orang yang melaksanakan transaksi. Kalau dalam jual beli namanya bai' dan mushtari, penjual dan pembeli harus suka sama-sama suka, tidak ada paksaan. Kalau dalam masalah rohin murtahin, dalam masalah rohan penggadaian, orang yang menggadaikan dan yang penerima gadai itu harus suka sama-sama suka, tidak ada paksaan. Semua jenis muamalah. Hal ini berlandasan sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum. Kalian semua jangan sampai antara satu dengan yang lain saling memakan hartanya bil batil, dengan cara batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara ikhtilas, merampas, sariko, mencuri, ghasab, korupsi dan sejenisnya. Itu bil batil. Illa antarodin, illa antakunah tijaratan antarodin minkum, kecuali dengan cara tijarah dagang yang melalui taradum minkum, saling ridho. Makanya timbul yang namanya syirat, ijab dan qabul, transaksi jual beli dan seterusnya. Jadi asas yang pertama, suka sama-sama suka, artinya tidak ada paksaan. Yang kedua, tidak saling merugikan. Jadi kalau masalah jual beli umpamanya antara penjual yaitu bai' dengan mushtari pembeli, ini tidak saling merugikan. Yang penjual juga merasa untung, yang pembeli juga merasa untung. Hal ini berlandasan sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in tubtum, jika kalian semua bertaubat. Yang dimaksud bertaubat dari makan harta riba. Falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu adalah pokok hartamu. La tazlimun, kalian semua tidak boleh zalim. Wala tuzlamun, dan juga tidak didolimi. Jadi tidak saling merugikan.
Nah, sehingga dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya sebuah profesi yang sangat mulia itu adalah amalur rajulih biyadihi ay la ghisya fihi wala khiyanah. Jadi pernah satu ketika baginda Nabi ditanyakan, "Ya Rasul, ayul kasab atyab indallah?" Profesi apa kira-kira yang sangat mulia di sisi Allah? Beliau menjawab, amalur rajulih biyadihi ay la ghisya fihi wala khiyanah, yaitu profesi seseorang yang memang di dalamnya tidak ada sebuah khianat, tidak ada penipuan. Artinya profesi yang dengan cara jujur. Selanjutnya asas yang ketiga yaitu saling menjunjung tinggi kesepakatan. Jadi makanya dalam masalah transaksi itu ada saumun, ada sebuah tawar menawar. Nah, ya kalau cocok dilanjut, namanya nuzum. Kalau tidak cocok ya sudah, saling menjunjung tinggi kesepakatan antara dua orang yang melaksanakan transaksi. Hal ini berlandasan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah akad perjanjian kalian semua. Jadi ketika kita punya perjanjian harus ditepati. Asas-asas muamalah selanjutnya bagian keempat yaitu saling membantu dalam kebajikan atau kebaikan. Nah, sudah jelas dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian semua, 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sampai saling tolong menolong dalam masalah perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi dalam masalah transaksi itu ada istilah ta'awun, tolong menolong. Contohnya, penjual tidak secara langsung membantu pembeli. Contohnya dalam masalah jual beli baju, berarti tidak secara langsung membantu pembeli dalam kebutuhan biar bisa menutupi auratnya umpamanya. Umpamanya dalam masalah jual beli kitab, berarti tidak secara langsung penjual membantu pembeli biar lebih leluasa, biar lebih pengalaman dan lebih menguasai dalam masalah kitab. Begitu juga pembeli. Jadi pembeli itu tidak secara langsung membantu penjual. Itu dengan cara memberi uang untuk memenuhi kehidupan. Jadi antara satu dengan yang lain, antara penjual dengan pembeli ini saling membantu. Selanjutnya yang kelima, dalam masalah asas muamalah itu harus ada yang namanya anti monopoli. Jadi pernah suatu ketika beliau Sayyidina Umar Al-Khattab masuk ke sebuah masjid. Beliau masuk ke dalam masjid dan beliau melihat bahan makanan yang sangat banyak. Beliau Sayyidina Umar Al-Khattab melihat bahan makanan yang sangat melimpah. Beliau tanya, bahan makanan apa ini? Maka para jamaah menjawab, ini bahan makanan yang sengaja didatangkan untuk kami. Beliau berkata lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya dan memberkati pula orang yang telah mendatangkannya. Para jamaah akhirnya melanjutkan, tetapi ketika diberitahu bahwa bahan makanan itu sebagai barang timbunan, jadi para jamaah menyampaikan, wahai Umar Al-Khattab, bahwasanya barang ini barang timbunan umpamanya. Maka beliau Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya, siapakah pelaku penimbun ini? Siapa pelakunya? Maka para jamaah menjawab, penimbunnya adalah Farrukh. Farrukh itu budaknya Sayyidina Utsman bin Affan dan juga si Fulan.
Yang dimaksud adalah budaknya Sayyidina Umar sendiri. Jadi pelakunya dua orang ini. Kemudian beliau Sayyidina Umar Al-Khattab memanggil kedua orang tadi, yaitu Al-Farruh, budaknya Sayyidina Utsman dan juga budaknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kami, kata Sayyidina Umar, man ihtakar 'alal muslimina ta'amahum darabahu bil iflas aw bijudam. Man ihtakar 'alal muslimina ta'amahum, barang siapa yang menimbun makanan pokoknya warga atau umat muslim. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menimbun makanan pokoknya umat muslim, yang mana pada waktu itu masyarakat atau umat muslim sedang membutuh makanan, ishtidadil hajah, ternyata tidak mau dijual. Itu yang dimaksud nimbun. Menjualnya menunggu waktu yang sangat menunggu harga yang mahal umpamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan atau memberi orang itu dengan bangkrut atau penyakit kusta. Bil iflas au bijudam. Jadi bagi pelaku nimbun bahan makanan pokok, maka akan ditimpa dengan penyakit kusta atau bangkrut. Itu pesan beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang keenam, yaitu masalah asas muamalah, yaitu saling toleransi atau tenggang rasa. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan rahimallahu rajulan samha. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat kepada laki-laki idza ba'ah, bersikap sebagai penjual, wa idashtara, dan juga bersikap sebagai pembeli, wa idaktado, dan juga bersikap sebagai penuntut. Jadi kalau bersikap secara samhan, yaitu tenggang rasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat. Ini penjelasan beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya masalah asas muamalah yang terakhir atau yang ketujuh, itu harus kontra riba atau menjauhi riba. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan hindarilah, jauhilah sesuatu yang sisa-sisa dari riba, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian semua beriman. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan kepada semua anak-anak kelas 2 SMK YBM Saud. Nanti untuk masalah tugasnya saya upload atau share di Classroom. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.